Oh, oke. Jadi dia beraninya bawa abang-abangan sekaligus satpam. Hah, Gua kakaknya, mau apa lu? jadi ternyata lu abang-abangannya si Kino, ha? Terus lu pikir gua takut sama kakaknya, ha? Lu pikir ada bedanya antara si Kino sama kakaknya? Enggak, lu berdua sama-sama cupu, tahu nggak? Bangsa. Lu cupu, Kona. Karena lu masih percaya semua masalah bisa beres dengan cara begini. Lu pikir dengan ngeroyok gue, semua kelar. Lu pikir cukup berdiri rame-rame, cukup jadi abang-abangan, cukup pasang badan, cukup sok dewasa buat bikin gue ciut dan nurut. Dan itu salah besar. Gue enggak hidup dari cerita bersih. Hidup gue bukan garis lurus yang rapi. Gue hidup dari benturan, dari salah langkah, dari keputusan yang orang lain takutin buat ambil. Gue tumbuh bukan dari nasihat, tapi dari akibat. Pertarungan kayak gini udah biasa buat gue. Bukan buat pamer, bukan buat gaya, bukan buat ngerasa jago, tapi buat bertahan. Setiap luka yang pernah gue dapet bukan cuma ninggalin bekas di kulit, tapi di kepala, ngajarin gue posisi mana yang aman. Sudut mana yang bahaya, jarak mana yang harus dijaga, dan momen mana yang kelihatannya mundur padahal itu cuma cara buat nyerang lagi. Setiap jatuh ngajarin gue satu hal penting, bangun cepat, atau lu diinjek 2 kali. Karena di dunia tempat gue belajar hidup, kesempatan kedua jarang dikasih gratis. Dan sekarang, di depan gue ada lu boleh gede, lu boleh sok jagoan, lu boleh sok dewasa. Lu boleh ngerasa punya aturan, punya jabatan, punya dunia yang berdiri di belakang lu. Lu boleh ngerasa lu di pihak yang benar. Tapi lu belum tahu siapa gue sebenarnya. Gue nggak butuh orang lain buat maju. Gue nggak butuh rame-rame buat ngerasa berani. Gue nggak butuh saksi buat ngerasa hidup. Gue sendiri udah cukup. Karena dari dulu, waktu gue belajar bertahan, gue memang sendirian. Lu pikir gue takut sama satpam kayak elu? Hah, enggak. Kalau cuman orang berseragam, kalau cuma suara keras, kalau cuma tatapan galak orang dewasa yang ngerasa paling benar, gue udah kenyang dari dulu. Yang gue hadapin selama ini jauh lebih kejam dari sekadar abang-abangan sok jago. Gue tumbuh di tempat di mana rasa aman itu bukan hak. Tapi keberuntungan, dan keberuntungan jarang mampir 2 kali ke orang yang sama. Gue udah sering di posisi ini, terlalu sering, lingkaran kecil. Tatapan panas, napas berat yang ketahan di dada, tubuh siap bentrok bahkan sebelum kepala sempat mikir, dan setiap kali hasilnya selalu sama. Mereka jatuh atau mereka mundur. Dari situ gue belajar satu hal. Di momen kayak gini, mikir panjang itu kemewahan. Dan kemewahan cuma milik orang yang hidupnya aman. Di titik begini,
Yang ragu kalah duluan, yang kebanyakan mikir, biasanya nggak pernah dapat kesempatan kedua. Haha, jadi ini lu ya yang namanya Kona. Gue inget nama. Bukan buat disebutin keras-keras, bukan buat dipamerin. Tapi buat gue ingat, siapapun elu, kalau lu usik gue, lu tanggung akibatnya. Bukan karena gue jahat, bukan karena gue haus ribut, tapi karena gue enggak mau mundur dari posisi yang udah gue bangun pakai keringat dan darah gue sendiri. Gue enggak nyari pembenaran, gue udah lama berhenti nyari izin dari siapapun. Dan sekarang kalau tubuh udah bicara, kata-kata jadi nggak penting lagi. Gue maju. Bukan buat buktiin gue paling kuat, bukan buat gaya-gayaan. Tapi buat buktiin satu hal yang selalu gue pegang sejak lama. Di dunia yang keras, yang bertahan bukan yang paling benar, tapi yang paling berani ngelawan sampai akhir.